adik-adik, jumpa lagi kita ya Kak ya. Hari Minggu yang baik ini, yang indah ini, tanggal 27. Semuanya semua sehat kan? Baik adik-adik, semuanya sehat, semuanya sudah boleh menerima rapot dengan baik. Tapi berlibur juga sudah berlibur ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita akan mulai menyanyikan naik pujian. Berdoa. Puji-pujian Tuhan yang indah kami naikkan ke hadapan Tuhan karena kami tahu Tuhan senang mendengarnya. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu karena 1 minggu ini Tuhan sudah memimpin kehidupan kami. Kami sudah boleh melalui kehidupan kami Bapa, sehingga pada saat ini juga kami boleh dalam keadaan sehat baik tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Urapi kami satu persatu. Urapi juga adik-adik kami di tempatnya masing-masing Tuhan. Supaya kami bersungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita akan naikkan satu lagi pujian. Nah, saat ini kita mau menjadi anak-anak yang taat. Ayo kita naikkan pujian ya, sama-sama. Ayo, ikutin semuanya ya. Taat, aku mau seperti Yesus. Taat, baik, baik. Aku mau seperti Yesus. Semuanya sudah senang? Ya, kita anak yang taat dan kita anak yang baik. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh kami sudah bersuka cita Bapa menaikkan puji-pujian ke hadapan-Mu. Waktunya Tuhan, kami ingin mendengarkan bagian dari firman-Mu. Bapa, juga tetaplah urapi kami satu persatu. Supaya sungguh-sungguh hati kami, pikiran kami, tubuh kami tertuju kepada Engkau. Dan kami boleh mendengarkan firman yang ditabur. Dengarkan Tuhan doa ini yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Salam semua anak-anak KKR GBKP Polonia Medan. Apa kabar hari ini Nako? Ya, puji Tuhan, doa pendeta semua dalam keadaan baik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan kami. Terima kasih untuk nyanyian, pujian, dan penyembahan yang sudah kami angkatkan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu dan berkata-kata juga bagi setiap kami dimanapun kami berada agar kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Pak Pendeta semua, untuk ibadah minggu kita tanggal 27 Desember hari ini, ya tema kita, oke, ayo kita lihat bersama. Ya, yang pendeta ambil temanya adalah taat pada rancangan Tuhan. Ya, taat pada rancangan Tuhan. Dan nats kitabnya adalah Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Pak Pendeta baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh dilihat Alkitabnya, boleh juga dilihat di sini kalau nampak. Ya, silakan ya. Nanti boleh dibaca. Alkitabnya juga boleh. Boleh di sini juga dilihat. Pak Pendeta baca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Pak Pendeta mau katakan, "Salam, apa kabar semua?" Ya, luar biasa, puji Tuhan. Ya, semua dalam keadaan baik, itu doa kita, itu pengharapan kita semua. Ya anakku, hari ini Pak Pendeta mau katakan hari ini adalah minggu spesial. Spesial for all of us. Spesial untuk kita semua. Spesial untuk Pak Pendeta, spesial untuk semua anak KKR. Kenapa? Ada apa? Kenapa Pak Pendeta katakan hari ini adalah hari spesial? Wah, ini Pak Pendeta bikin tanda tanya merah besar ini. Why? Mengapa? Karena, ayo siapa yang tahu? Ada bisa kasih jawaban? Ya, minggu ini minggu istimewa karena hari ini adalah hari minggu terakhir tahun 2020. Itu sebenarnya maksud Pak Pendeta mau bilang. Nah, menutup tahun ini, KKR GBKP mengingatkan kita supaya kita tetap taat pada rancangan Tuhan. Itu tadi tema renungan kita hari ini. Apa? Taat pada rancangan Tuhan. Nah, apa sebenarnya rancangan Tuhan? Ayo, ada yang ingat dalam Alkitab berbicara tentang rancangan Tuhan? Ada? Dari kitab mana? Oke, good. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Pak Pendeta baca bagi kita. Demikian firman Tuhan. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ya. Jadi kalau hari ini tadi dikatakan taat pada rancangan Tuhan, itu rancangan Tuhan dalam arti kata bahwa rancangan damai sejahtera. Itu yang kita imani. Nah, anak-anak Pak Pendeta semua, anak-anak Tuhan, lebih kurang 700 tahun, ya, lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus itu lahir, sebelum Yesus itu datang, sebelum dia lahir di kandang domba melalui ayah dan ibunya Yusuf dan Maria, 700 tahun. Oh, lama kan? 700 tahun.
Sebelum itu disampaikan kepada orang Israel bahwa rancangan Tuhan, keinginan Tuhan atas kita adalah agar kita tentu mendapatkan rancangan damai sejahtera tadi. Nah, supaya rancangan damai sejahtera itu bisa kita dapatkan hari ini, kata pertamanya yang diperlukan adalah taat. Ya, taat pada rancangan Tuhan. Apakah artinya taat? Ayo kita lihat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata taat adalah senantiasa tunduk. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tidak berlaku curang atau setia. Oke. Yang ketiga, yaitu hidup saleh. Ya, ini saleh, kuat dalam beribadah. Berarti kalau hari ini dikatakan taat pada rancangan Tuhan, artinya bahwa bagaimana kita tetap setia, senantiasa tunduk kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, kuat beribadah kepada Tuhan, supaya damai sejahtera menjadi milik kita. Dan itu dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Tadi kan kita sudah baca bersama, ya kan? Kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi. Ya, bagaimana tadi dikatakan di sana dalam Matius 2:13 sampai dengan 15 bahwa Yusuf itu mendapatkan satu penglihatan ketika malaikat itu berkata kepadanya supaya dia pergi meninggalkan tempat itu, lari ke Mesir. Dia taat, dia tunduk, dia patuh, dia mau mengikuti, dia setia, ya, untuk menjalankan apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya. Jadi semua anak-anak Tuhan, anak-anak KKR GBKP Polonia, anak-anak Pak Pendeta, kita bersyukur nakku. Kita bisa lewati tahun 2020 oleh karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Sama seperti teks kita tadi. Kita bersyukur bahwa Tuhan itu terus bekerja, Allah itu terus bekerja. Dia menyampaikan pesannya melalui malaikat kepada Yusuf supaya Yesus itu diselamatkan, tidak dibunuh oleh Herodes, dia harus pergi ke Mesir. Itu bentuk penyertaan Allah dalam kehidupannya. Nah, kalau Pak Pendeta mau katakan juga demikian. Kalian dan Pak Pendeta, kita semua bisa melewati tahun 2020 karena Allah menyertai kita. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk itu. Nah, kemudian yang seterusnya, kita juga percaya bahwa rancangan Tuhan itu atau rencana Tuhan itu tidak hanya 2020, ada 2021. Dan Tuhan juga tetap inginkan supaya kita tetap taat kepadanya. The answer is, pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya supaya kita taat? Karena taat itu akan mendapatkan rancangan damai sejahtera tadi kan itu sudah dikatakan. Nah, ada cara yang pertama berangkat dari kata taat tadi juga. Bagaimana caranya supaya kita taat? Yang pertama, senantiasa tunduk kepada Tuhan. Ya, itu artinya tunduk berarti kita menghormati Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang mengatur semua kehidupan kita. Yang kedua, tidak berlaku curang, tapi setia. Curang ini contoh sederhananya begini nakku. Kalau 2020 pun kalian rajin beribadah, 2021 pun rajin beribadah, setia tetap beribadah kepada Tuhan. Curang itu artinya tidak hanya memakai waktu untuk kita saja, untuk keperluan kita saja, atau keluarga kita saja, tapi pakai juga waktu untuk Tuhan. Luar biasa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya? Yaitu hidup saleh atau kuat beribadah. Jadi hari ini Pak Pendeta mau katakan bagi kita semua, bagi anak-anak Pak Pendeta, ya sesuai dengan tema kita, taat pada rancangan Tuhan, tinggalkan 2020, taat pada rancangan Tuhan, masuklah ke 2021, taat pada rancangan Tuhan, tetap setia beribadah, tetap memuji Tuhan dalam setiap kesempatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebersamaan kami. Karena kami percaya Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami semua.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahanmu. Dan satu lagi adik-adik, kamu ingatkan kepada orang tua supaya persembahan ini dipisahkan dengan kolektor umum ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang boleh tetap kami rasakan hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap tangan yang telah memberikannya Tuhan, agar melalui tangan-tangan yang telah memberikan persembahan Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami yang kurang sehat Bapa, orang tua dari teman kami Ibes Tarigan, yaitu Diaken Nade Luisa. Tuhan, urapi sertai diaken kami ini di dalam pemulihan kesehatannya Bapa. Berkati setiap usaha yang dilakukan, berkati setiap obat yang dimakan Tuhan, agar ini boleh membawa kesembuhan bagi diaken kami, dan diaken kami pun boleh kembali aktif di dalam pelayanannya Bapa, di dalam pekerjaannya juga. Tuhan, kami serahkan diaken kami ini ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Begitu juga Bapa, kami berdoa karena kami merasakan akan penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kami hingga minggu ini yang merupakan minggu terakhir di dalam kami beribadah di tahun 2020 ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan yang boleh tetap menyertai kami. Minggu depan kami akan kembali berbakti di tahun 2021 Tuhan. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa sehingga kami boleh melalui tahun 2020 ini tanpa halangan suatu pun juga. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dan kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapa, kami mengucap syukur untuk adik-adik yang sudah menerima rapot Tuhan. Kami percaya bahwa adik-adik kami mendapatkan nilai yang bagus karena Tuhan menyertai mereka. Biarlah Bapa, adik-adik kami ini boleh mempertahankan prestasinya Tuhan. Dan bagi adik-adik kami yang mendapatkan nilai rendah, dia boleh terus berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus pada semester berikutnya. Ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik atas segala penyertaan dan segala berkat yang Tuhan berikan. Kami naikkan doa kami yang sederhana ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kami. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita untuk tahun ini ya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu lagi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku
Bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, jadilah anak yang taat kepada Tuhan. Sampai jumpa di dalam minggu tahun depan. Dah.